Film dibuka dengan memperlihatkan band indie yang beranggotakan sepasang kekasih, di mana drummernya bernama Ruben sedangkan vokalisnya bernama Lou. Saat itu seperti biasanya mereka berdua sedang ngeband di suatu kafe. Keesokan paginya menceritakan Ruben yang menjalani rutinitas sehari-harinya, di mana dia memasak dan berolahraga. Setelah itu Ruben pun membangunkan pacarnya Lou dan mengajak Lou untuk makan bersama. Di sini kita diberitahu kalau sebelumnya Ruben adalah seorang pecandu narkoba, tetapi dia sudah bertobat semenjak dia bertemu dengan wanita yang dicintainya, yaitu Lou, dan sekarang Ruben hidup lebih sehat. Diceritakan juga karena mereka berdua ini hanya mendapat penghasilan dari band indie yang tidak banyak, maka mereka berdua tidak mempunyai rumah dan tinggal di sebuah van yang mana mereka gunakan juga untuk berkendara sehari-hari. Meskipun mereka berdua hidup pas-pasan, tapi mereka berdua sangat bahagia karena mereka bisa hidup dengan orang yang dicintainya dan bekerja sesuai dengan passionnya. Selanjutnya menceritakan band Ruben yang sedang melakukan tour. Ternyata band Ruben ini baru saja naik daun sehingga nama band dia mulai dikenal oleh banyak orang. Di malam itu akhirnya Ruben dan Lou tampil di konser tour mereka. Setelah tampil, Ruben merasakan hal aneh karena dia merasa tidak nyaman dengan pendengarannya. Sampai keesokan paginya Ruben merasa dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Ruben pun langsung ke dokter untuk memeriksa tentang pendengarannya. Setelah diperiksa dokter, Ruben terkejut karena dokter mengatakan kalau semakin lama pendengaran Ruben akan menurun dan bahkan mungkin pendengarannya akan hilang dan Ruben akan tuli. Ruben pun langsung berkata, apa tidak ada cara untuk mengobati pendengaranku, misalnya operasi ataupun yang lainnya. Dokter menjawab kalau ada alternatif lain untuk mengembalikan pendengaran Ruben, tetapi Ruben harus mempunyai uang sekitar 500 juta sampai 1 miliar untuk melakukan operasi. Setelah itu dokter lanjut menjelaskan kalau sekarang yang terpenting bukanlah operasi, tapi Ruben harus menjaga agar dia tidak berada di tempat yang sangat bising. Karena penyebab hilangnya pendengaran Ruben karena Ruben terlalu banyak berada di tempat yang bising. Mau bagaimana lagi memang, karena Ruben ini kan adalah seseorang drummer, jadi dia tidak bisa menghindari tempat bising. Di malam harinya Ruben yang keras kepala dan dia juga harus mencari nafkah. Akhirnya dia tidak menghiraukan perkataan dokter dan dia tetap ngeband bersama pacarnya di malam itu. Benar saja perkataan dokter, setelah ngeband Ruben pun sangat pusing dan setelah itu dia kehilangan total pendengarannya. Lou yang khawatir saat itu dia pun menanyai Ruben, "Ruben, kamu kenapa, Ruben?" Tapi lagi-lagi Ruben yang tidak ingin Lou semakin khawatir, dia pun membalas, "Tenang Lou, aku hanya kehilangan pendengaranku untuk sementara waktu saja karena beberapa hari ke depan kita akan mempunyai uang dan aku bisa operasi untuk mengembalikan pendengaranku." Lou pun langsung berkata, "Oke, kalau gitu mulai besok tur kita tunda sementara dulu sampai pendengaranmu kembali." Ruben yang tahu kalau tur musik ini adalah impian sejak dulu Lou, akhirnya saat itu Ruben pun tetap memaksa untuk melanjutkan tur. Tidak menghiraukan perkataan Ruben, saat itu Lou pun langsung menelpon manajernya dan berkata kalau mulai besok dia akan menghentikan turnya untuk merawat Ruben sementara. Setelah itu Ruben dan Lou yang bingung karena dengan mereka tidak tur musik, mereka tidak mempunyai uang. Akhirnya saat itu Ruben pun mencari cara bagaimana dia bisa tetap hidup. Lou pun langsung menelpon semua kenalannya dan di situ akhirnya dia tahu kalau ternyata ada sebuah penampungan yang khusus untuk menampung orang-orang tuli. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Ruben langsung ke tempat itu bersama Lou. Setibanya di penampungan itu, Ruben bertemu dengan seorang pria bernama Joe. Joe ini adalah pemimpin di tempat itu, di mana dia adalah ketua komunitas untuk orang-orang tuli di sana. Dengan bantuan sebuah alat, akhirnya setelah itu Joe pun berbicara panjang dengan Ruben. Di situ Joe memberitahu kalau komunitas ini memang dikhususkan untuk menampung orang-orang tuli, di mana di situ mereka diberikan makan, diberikan tempat tinggal dan juga diajari untuk
berbicara bahasa isyarat. Tapi jika ada seseorang yang ingin bergabung dengan komunitas itu, ada suatu syarat di mana orang ini tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Hal itu dikarenakan tujuan dari komunitas ini adalah agar seseorang yang tuli bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan menerima kekurangannya. Oleh karena itu, komunitas ini hanya menerima orang-orang tuli saja agar mereka menganggap bahwa orang tuli bukanlah sebuah kekurangan. Saat itu Ruben pun langsung bilang kepada Jojo, apakah aku boleh bergabung dengan komunitas ini, tapi lu juga ikut denganku karena aku tidak bisa hidup tanpanya. Tentu saat itu Joe menolaknya karena itu melanggar peraturan dari komunitas, dan akhirnya setelah itu Ruben pun meninggalkan tempat itu bersama Lu. Di malam harinya Lu bilang ke Ruben, kelihatannya kau harus bergabung deh dengan komunitas itu karena kelihatannya komunitas itu bisa membantumu dan mengajarimu banyak hal. Ruben langsung membalas, tidak Lu, aku tidak mau pergi ke sana karena aku tidak mau berpisah denganmu. Kau harus percaya padaku Lu, aku pasti bisa mengumpulkan uang untuk operasi dan membiayai hidup kita. Kita pasti bisa Lu. Setelah mendengar itu, Lu pun percaya kepada Ruben kalau dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Beberapa hari kemudian di pagi hari, tiba-tiba Ruben merusak semua alat yang ada di van-nya. Hal itu karena Ruben sudah sangat depresi dan dia sangat marah kepada dirinya karena dia menganggap dia hanyalah orang tuli yang tidak berguna. Lu yang melihat Ruben sampai seperti itu, dia pun ketakutan dan juga dia prihatin kepada Ruben. Akhirnya saat itu Lu pun meminta agar Ruben pergi ke komunitas orang tuli itu karena pasti komunitas itu bisa membantu untuk memperbaiki mental Ruben. Tentu saat itu lagi-lagi Ruben menolak karena dia harus berpisah dengan Lu, dan juga Ruben memikirkan Lu mau tinggal di mana kalau tidak bersama dengan dirinya. Lu pun langsung membalas kalau dia akan tinggal bersama dengan ayahnya. Di sini kita diberitahu kalau ternyata Lu ini mempunyai seorang ayah yang sangat kaya. Tapi Lu ini sangat membenci ayahnya karena ayahnya telah menceraikan ibunya dan saat ini ibu Lu telah meninggal dunia. Saat itu Ruben pun langsung bilang, aku tidak akan membiarkanmu untuk tinggal bersama ayah brengsekmu itu Lu. Tapi tanpa pikir panjang saat itu Lu pun langsung menaiki mobil untuk meninggalkan Ruben dan dia berkata, ini semua demi kebaikanmu Ruben. Tidak tinggal diam, saat itu Ruben pun berusaha untuk menghentikan Lu. Lu jangan pergi Lu, jangan tinggalkan aku. Aku lebih baik mati daripada tidak hidup bersamamu. Tapi Lu pun langsung pergi dengan berkata, ini hanya sementara saja Ruben. Kau harus sembuh di tempat itu dan kita akan bisa bersama lagi. I need more from you, Lou. And Ruben, you hurt yourself? You hurt me. I'll hurt myself too. Okay, you're it for me, Lou. You're my fucking heart. You're it for me. Okay, you got away from me. I love my you. fucking heart. Okay, I swear to God. You know I'll fucking fix this. It's not that hard, okay? Setelah ditinggal oleh Lu, saat itu Ruben pun hanya bisa merenung dan menangis. Bukan tanpa alasan Ruben sampai bisa sesedih itu karena Lu ini adalah wanita yang membuat hidup Ruben lebih baik. Dia bisa menjauhi narkoba dan juga dia bisa menjalani hidupnya dengan bahagia. Setelah itu Ruben pun langsung pergi ke komunitas orang tuli itu untuk bertemu dengan Joe. Sesampainya di komunitas itu, Joe pun langsung menyambut hangat Ruben. Di situ Joe pun mengenalkan Ruben kepada orang-orang yang ada di komunitas itu dan sejak hari itu Ruben pun tinggal bersama Joe di komunitas itu. Awalnya Ruben tidak nyaman berada di komunitas itu. Hal itu dikarenakan Ruben yang tidak memahami bahasa isyarat. Jadi dia merasa keterasingan karena dia tidak bisa bercengkrama dengan teman-temannya yang ada di sana. Setelah itu menceritakan kalau ternyata di komunitas itu semua orang memiliki job desk-nya masing-masing. Dan saat itu Joe selaku pemimpin komunitas memberikan job desk Ruben untuk mengajar anak-anak tuli di sana. Lagi-lagi ketika Ruben berusaha untuk mengajari anak-anak itu, Ruben merasa tidak berguna karena dia tidak bisa melakukan bahasa isyarat dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Agar lebih berguna, akhirnya saat itu Ruben memutuskan ketika dia di waktu luang, dia nukang dengan cara memperbaiki atap-atap yang ada di sana. Joe yang saat itu melihat Ruben sedang nukang, Joe pun langsung memanggil Ruben dan mengajak ngobrol Ruben.
"Ruben, mengapa kau melakukan hal itu?" Ruben pun membalas, "Aku sedang tidak ngapa-ngapain. Jadi supaya lebih berguna, aku berusaha untuk memperbaiki atap-atap yang ada di sini." Joe pun langsung mengatakan, "Mulai besok Ruben, kau tidak perlu nukang lagi. Karena mulai besok di pagi hari kau akan kuberikan agenda khusus di mana kau akan berada di suatu ruangan dan kau hanya menulis dan merenung tentang kehidupanmu di ruangan itu." Saat itu tentu Ruben bingung karena dia tidak tahu apa tujuan Joe menyuruhnya hanya berdiam diri di sebuah ruangan saja. Ternyata Joe menyuruh hal itu dengan tujuan agar orang seperti Ruben yang baru saja tuli itu mendapat ketenangan, karena seringkali orang yang barusan saja tuli itu tidak terbiasa dengan dunia yang sangat tenang, dimana biasanya dunia dipenuhi dengan hiruk-pikuk keramaian. Keesokan paginya Ruben pun langsung menjalankan hal yang disuruh oleh Joe, dimana dia berdiam diri di suatu ruangan ditemani oleh segelas kopi dan donat, dan juga ditemani secari kertas dan pulpen untuk menulis isi pikirannya. Ruben yang seumur hidupnya selalu dihabiskan di tempat keramaian, dia pun saat itu berdiam diri hanya ditemani oleh buku dan pulpen. Dia pun tidak tenang saat itu dan dia semakin uring-uringan. Ruben pun mulai menghancurkan benda-benda dan berteriak-teriak di ruangan itu. Setelah kejadian itu, dari hari ke hari Ruben pun mulai membaur dan beradaptasi dengan lingkungan komunitasnya. Beberapa hari kemudian Ruben pun sudah mulai bisa menggunakan bahasa isyarat. Dan semakin lama Ruben pun mulai nyaman dengan lingkungannya, di mana dia bisa bercengkrama dan bersahabat dengan orang-orang di sana. Dan juga Ruben yang diberi tugas untuk membimbing anak-anak di situ, dia pun juga semakin dekat dengan anak-anak. Dan karena itulah Ruben sejak hari itu mulai bahagia tinggal di lingkungan itu. Ruben pun juga mengajarkan keahliannya, yaitu bermain drum ke anak-anak di sana. Dan entah mengapa Ruben sudah sangat lama sekali tidak pernah merasakan rasa bahagia seperti ini. Sampai di suatu pagi saat itu Ruben sedang mengobrol dan mengopi bersama dengan Joe. Saat itu Ruben pun mengatakan kepada Joe, "Joe, aku tidak tahu apa yang terjadi tapi aku merasa bahagia di tempat ini. Padahal aku baru saja menjadi tuli." Joe langsung menanggapinya, "Memang terkadang kehidupan tak seindah ekspektasi, namun rasa syukur mampu menjadikannya lebih indah." Setelah itu Joe pun langsung menawari Ruben, "Ruben, kau kan hanya sementara saja di sini. Apakah kau tidak berniat untuk mungkin memperpanjang masamu di komunitas ini?" Tentu saat itu Ruben bingung, meskipun dia bahagia di sana, tapi lagi-lagi dia tidak bisa meninggalkan kekasihnya Lu, karena dia sudah berjanji kepada Lu kalau dia nantinya akan kembali kepada Lu lagi. Karena hal itulah tiba-tiba Ruben kepikiran lagi tentang Lu, dan akhirnya dia pun mencoba untuk membuka komputer untuk mengecek bagaimana kabar Lu sekarang. Ruben pun langsung membuka internet dan dia mencari kabar tentang Lu, dimana saat itu Ruben menemukan tautan Lu sedang mempromosikan albumnya. Seketika itu juga Ruben langsung mengingat mimpinya bersama Lu untuk menjadi musisi terkenal. Dan Ruben sadar kalau Ruben terlalu lama berada di komunitas ini, dia tidak akan sempat untuk menggapai mimpinya bersama Lu. Setelah itu Ruben pun langsung pergi ke van-nya. Di dalam van-nya dia pun langsung berlatih drumnya karena dia sudah lama tidak memainkan drumnya, dan dia sadar dia harus menggapai mimpinya menjadi musisi. Meskipun saat itu Ruben masih tuli, tapi Ruben tidak memperdulikannya. Dia terus berjuang dan berlatih dengan giat. Ruben pun berusaha terus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang agar dia bisa melakukan operasi sehingga dia tidak tuli lagi. Akhirnya Ruben terpikir satu-satunya cara dia bisa mendapatkan uang adalah menjual van-nya dan seluruh barang yang dimilikinya. Keesokan harinya Ruben pun langsung meminta tolong temannya di komunitas itu untuk membantunya mencarikan pembeli. Dan beberapa hari kemudian ditemukan seorang pembeli yang ingin membeli van dari Ruben. Tanpa pikir panjang Ruben pun langsung menjual seluruh van-nya. Setelah itu Ruben yang tahu kalau Joe pasti tidak mengizinkan Ruben untuk melakukan operasi. Akhirnya Ruben pun tidak izin kepada Joe untuk melakukan operasi. Dia langsung berangkat ke rumah sakit dan melakukan operasi untuk menyembuhkannya dari tuli. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung melakukan prosedur operasi dan beberapa jam kemudian Ruben tersadar, dan saat itu dokter memberikan selamat kepada Ruben karena operasinya berhasil.
Dokter juga memberitahu kalau Ruben bisa mulai mendengar lagi 4 minggu setelah operasi. Tuli bukanlah sebuah kekurangan, kita hanyalah harus menerimanya. Saat itu Ruben pun langsung menjelaskan alasannya kepada Joe. Maafkan aku Joe, tapi aku tidak bisa menerima kenyataan kalau aku tuli karena aku harus menggapai mimpiku bersama lu dan satu-satunya cara yang harus kulakukan adalah melakukan operasi. Joe pun hanya diam ketika itu dan saat itu Joe pun memberikan alasannya kenapa dia setiap harinya menyuruh Ruben untuk berdiam diri seorang saja di suatu ruangan. Alasannya adalah agar saat itu Ruben mendapatkan ketenangan di pikirannya. Karena Joe telah mendapatkan banyak cerita kalau operasi bukanlah sebuah solusi karena kebanyakan orang yang operasi untuk sembuh dari tuli bukannya malah tenang dan bahagia, mereka malah kebisingan. Tentu saat itu Ruben tidak mempercayai perkataan dari Joe dan setelah itu Joe pun terpaksa harus mengusir Ruben dari komunitas itu karena telah tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Joe. 4 minggu kemudian akhirnya tibalah jadwal kontrol Ruben pergi ke dokter. Di sini kita diberitahu kalau ternyata operasi yang dilakukan Ruben itu bukanlah memperbaiki gendang telinganya, tapi operasi itu adalah menanamkan alat di otak Ruben sehingga Ruben bisa mendengar lewat alat itu. Saat itu dokter pun langsung mengecek apakah alatnya bisa berfungsi dengan sempurna. Dan luar biasa alat itu bisa berfungsi dan saat itu Ruben pun bisa mendengar lagi. Ketika akhirnya bisa mendengar suara lagi, saat itu Ruben pun sangat ingin menangis karena dia sangat bahagia. Tapi ada yang aneh karena suara yang didengar Ruben itu bukanlah seperti suara yang biasanya kita dengar. Suara yang didengar Ruben seperti halnya mendengar dari sebuah logam. Hal ini terjadi karena memang Ruben sudah tidak mendengar lagi lewat gendang telinganya tetapi melalui sebuah alat tersebut. Meskipun tidak nyaman tapi saat itu Ruben sangat senang karena setidaknya dia bisa mendengar dan setidaknya dia bisa tetap mengejar mimpinya untuk menjadi seorang musisi bersama dengan pacarnya. Tidak pikir panjang, setelah itu Ruben pun langsung pergi ke rumah Lu untuk menjemput Lu. Ketika di perjalanan ke rumah Lu, Ruben yang baru saja bisa mendengar lewat alat yang telah dioperasikan ke otaknya. Saat itu Ruben merasa tidak nyaman sekali karena memang ketika Ruben berada di keramaian, suaranya sangat-sangat mengganggu dan bising sekali. Ruben pun akhirnya sampai di rumah Lu dan ternyata saat itu Lu sedang tidak ada. Malahan ketika itu yang menyambut kedatangan Ruben adalah ayah dari Lu. Di situ ayah Lu pun langsung mempersilahkan Ruben untuk masuk dan di situ ayah Lu mengajak Ruben untuk makan bersama. Ketika makan bersama, di situ tiba-tiba ayah Lu mengatakan kalau dia ingin meminta maaf kepada Ruben. Karena selama ini ayah Lu memandang Ruben adalah seorang berandal dan juga dia tidak mempunyai masa depan. Bahkan seringkali ayah Lu menjauhkan Lu untuk tidak dekat-dekat dengan Ruben. Tapi pandangan ayah Lu berubah terhadap Ruben semenjak Lu kembali ke ayahnya lagi dan cerita tentang semua yang dilakukan oleh Ruben. Ternyata Ruben adalah seseorang pria yang baik hati dan juga bertanggung jawab. Dan saat itu ayah Lu pun malah berterima kasih kepada Ruben karena telah menjaga Lu selama ini. Setelah itu ayah Lu pun mempersilahkan Ruben untuk beristirahat dan tidur. Setelah bangun dari tidurnya, saat itu Ruben pun terkejut karena dia melihat lagi wanita yang sangat dicintainya yaitu Lu. Saat itu mereka berdua pun langsung saling berpelukan untuk melepas kangen satu sama lain. Lu pun langsung bertanya, apakah kau sekarang sudah bisa mendengar Ruben? Ruben pun menjawab, ya aku sudah melakukan operasi kemarin. Tentu saat itu Lu terkaget karena Lu tahu Ruben tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk melakukan operasi. Tapi saat itu Ruben pun menjawab, tidak usah dipikirkan, aku sudah mengumpulkan semua uangnya. Keesokan harinya ayah Lu mengadakan pesta untuk Lu dan di situ ayah Lu mengundang semua teman-teman Lu dan juga di situ sangat banyak orang sekali. Ruben juga menghadiri pesta itu dan di pesta itu keadaannya sangat bising sekali. Ruben yang selama ini mendengarkan melewati sebuah alat, saat itu dia pun sangat terganggu dengan kebisingan yang ada di pesta itu. Karena suaranya sangat mengganggu sekali, akhirnya Ruben pun menjauhi keramaian dan dia menenangkan diri. Ketika sedang menyendiri, Ruben pun terus merenung dan dia melihat semua tingkah laku dari Lu. Beberapa hari ini Ruben merasa aneh dengan Lu karena Lu tidak seperti biasanya. Dia merasa seperti Lu tidak nyaman lagi berada di dekat dirinya. Setelah itu akhirnya di pesta itu Lu pun menyanyikan sebuah lagu yang diiringi oleh ayahnya. Melihat Lu sedang menyanyi, tentu saat itu Ruben sangat senang sekali karena Ruben sudah lama sekali tidak pernah melihat Lu bernyanyi.
Tapi lagi-lagi karena saat itu Ruben mendengarkan lewat sebuah alat, nyanyian merdu dari Lou tidak terasa indah sama sekali, justru itu malah mengganggu. Dan akhirnya pesta itu pun selesai. Di malam harinya Ruben pun tidur bersama dengan Lou. Saat itu mereka saling memandangi satu sama lain karena nyatanya mereka sangat lama sekali tidak bertemu. Tapi lagi-lagi Ruben merasa aneh ketika melihat Lou karena Lou tidak terasa nyaman dan dia terlihat gelisah ketika berada bersama dengan Ruben. Ruben pun langsung menanyai Lou, apakah kau ada masalah atau kau ada hal yang ingin kau bicarakan? Saat itu Lou pun hanya diam saja, tapi Ruben melihat lewat mata dari Lou terlihat ada sesuatu yang ingin disampaikan. Seketika itu juga Ruben yang sangat memahami dan mengerti Lou, dia sadar kalau Lou sudah tidak mencintai dirinya lagi. Ruben pun langsung berkata, tidak apa-apa Lou, aku paham dan terima kasih ya selama ini sudah mau bersamaku dan kau telah menyelamatkan hidupku Lou, dan maafkan aku jika tidak bisa menjadi pasangan yang sempurna untukmu. Saat itu Lou pun langsung menangis karena dia tidak menyangka kalau Ruben langsung bisa mengerti tentang apa yang dirasakannya. Saat itu tentu Lou sangat merasa bersalah karena dia tahu Ruben masih mencintai dirinya. Tapi mau bagaimana lagi? Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Akhirnya saat itu mereka berdua pun saling berpelukan. Ruben memeluk Lou karena dia masih sangat mencintainya. Sebaliknya Lou juga memeluk Ruben karena dia sangat kasihan dengan Ruben dan dia tahu Ruben adalah pria yang baik. Tapi mau bagaimana lagi karena memang Lou sudah tidak mencintai Ruben lagi. Why are you saying this? You saved my life too, Ruby. Dan di pagi harinya Ruben pun memutuskan untuk meninggalkan Lou. Meskipun sebenarnya saat itu hal itu adalah hal yang paling berat untuk dilakukan Ruben karena Ruben masih sangat mencintai dan menyayangi Lou. Karena bagi Ruben mungkin kehilangan Lou adalah hal paling menyakitkan baginya. Tapi itu lebih baik daripada harus melihat Lou menderita karena terpaksa bersama dengan dirinya. Setelah itu Ruben pun langsung pergi dari rumah Lou. Ketika berada di jalan, lagi-lagi Ruben merasakan kebisingan karena suasananya sangat ramai di sana. Seketika itu juga Ruben teringat akan pesan dari Joe. Dan dia tersadar, ternyata perkataan Joe benar. Dia bisa lebih tenang kalau dia tidak melakukan operasi. Akhirnya saat itu Ruben memutuskan untuk duduk di sebuah taman. Dan saat itu dia mencopot alat bantu pendengarannya sehingga dia menjadi tuli lagi. Dia pun melihat lingkungan sekitar taman itu dan daun-daun hijau di sana dan akhirnya di situ dia bisa merasakan apa arti ketenangan itu. Dan mulai detik itu akhirnya Ruben pun bisa menerima kalau memang dia tuli dan dia harus hidup bahagia dengan keadaannya sekarang. Hal itu karena Ruben telah menyadari memang seringkali hidup ini tidak seindah ekspektasi yang dibayangkan. Kewajiban kita bukanlah untuk merubahnya, melainkan menerima dengan setulus hati dan percaya bahwa Sang Pencipta selalu memberikan apa yang terbaik. Dan filmnya pun habis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.